Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali dengan saya Sang Gondrong. Kali ini kita sedang di lokasi di Pura Parahyangan Jagatkarta, Gunung Salak. Yang konon katanya di dalam pura ini ada sebuah candi petilasan Prabu Siliwangi. Bagaimana lebih jelasnya dan bagaimana cerita selanjutnya, kita ikuti sampai selesai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dialah yang menciptakan sejarah, mengatur perjalanan setiap bangsa, dan menjadi saksi atas segala peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat mistis hikayat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menelusuri sebuah kisah yang selama ratusan tahun hidup di tengah masyarakat Sunda. Sebuah kisah yang berada di antara catatan sejarah, tradisi lisan, budaya leluhur, dan keyakinan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perjalanan kita akan membawa kita menuju lereng Gunung Salak, sebuah gunung yang sejak dahulu dikenal sebagai salah satu kawasan paling sakral di tanah Pasundan. Di kaki gunung inilah berdiri sebuah tempat ibadah umat Hindu yang dikenal sebagai Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Di dalam kompleks suci tersebut terdapat sebuah petilasan yang oleh sebagian masyarakat dipercaya memiliki hubungan erat dengan tokoh besar kerajaan Sunda, yaitu Prabu Siliwangi. Siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Apakah beliau benar-benar pernah berada di tempat itu? Apakah petilasan tersebut merupakan peninggalan sejarah ataukah hanya tradisi yang berkembang di tengah masyarakat? Dan mengapa hingga hari ini ribuan orang dari berbagai daerah masih datang untuk menghormati tempat tersebut? Semua pertanyaan itu akan kita bahas secara perlahan melalui berbagai sudut pandang. Perlu kami sampaikan sejak awal bahwa video ini tidak bertujuan menetapkan sesuatu yang bersifat gaib sebagai sebuah kepastian. Dalam Islam, kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui perkara gaib. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib selain Dia. Karena itu, setiap kisah mengenai moksa, petilasan, penampakan, atau cerita turun-menurun akan kami sampaikan sebagai bagian dari tradisi budaya dan keyakinan masyarakat yang hidup hingga sekarang, bukan sebagai fakta sejarah yang telah terbukti secara ilmiah. Justru melalui kisah-kisah seperti inilah kita dapat belajar bagaimana sebuah peradaban meninggalkan jejaknya, bagaimana masyarakat menjaga warisan leluhur, dan bagaimana budaya Nusantara berkembang selama berabad-abad. Sejarah bukan hanya tentang peperangan dan pergantian raja.
Sejarah juga berbicara mengenai nilai-nilai, kepercayaan, kebudayaan, dan cara manusia memaknai kehidupan. Gunung Salak sendiri sejak zaman dahulu telah dikenal sebagai wilayah yang diselimuti hutan lebat, kabut tebal, serta berbagai cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Bagi sebagian orang, Gunung Salak hanyalah sebuah gunung biasa, namun bagi sebagian lainnya, gunung ini merupakan simbol kebesaran alam, tempat bertemunya sejarah dan spiritualitas. Disinilah berdiri Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, sebuah pura yang menjadi tempat ibadah umat Hindu sekaligus menyimpan penghormatan terhadap leluhur kerajaan Sunda menurut tradisi yang dijaga oleh pengelolanya. Di balik keheningan pepohonan, suara burung yang bersahutan serta kabut yang perlahan turun setiap sore, tersimpan berbagai kisah yang masih terus diceritakan hingga sekarang. Sebagian kisah dapat dijelaskan melalui sejarah, sebagian lainnya hidup sebagai legenda, dan sebagian lagi menjadi bagian dari keyakinan spiritual masyarakat. Dalam serial dokumenter ini, kita akan membahas semuanya secara berimbang, berdasarkan sumber sejarah, tradisi lisan, serta keterangan yang berkembang di masyarakat. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan, memperkuat rasa syukur kepada Allah atas kekayaan sejarah Nusantara, serta menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Maka siapkan secangkir kopi dan teh hangat. Duduklah dengan tenang, dan mari kita mulai perjalanan panjang menelusuri sejarah petilasan Prabu Siliwangi di lereng Gunung Salak. Inilah kisah yang telah hidup selama berabad-abad. Apabila kita berbicara mengenai Prabu Siliwangi, maka sesungguhnya kita sedang membuka salah satu lembaran paling penting dalam sejarah Tatar Sunda. Nama beliau telah hidup selama ratusan tahun, bukan hanya dalam naskah-naskah kuno, tetapi juga dalam cerita rakyat, pantun Sunda, hingga berbagai tradisi yang masih diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, untuk memahami siapa sebenarnya Prabu Siliwangi, kita harus terlebih dahulu mengenal negeri yang beliau pimpin, yaitu Kerajaan Sunda atau yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran. Pada abad ke-15, wilayah Pasundan merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa. Kekuasaannya membentang dari daerah pesisir utara hingga pergunungan di bagian selatan. Tanahnya subur, sungainya melimpah, hutannya lebat, dan masyarakatnya hidup dari pertanian, perdagangan, serta hasil hutan. Letak geografis yang strategis menjadikan kerajaan ini memiliki hubungan dagang dengan berbagai daerah di Nusantara, bahkan dengan pedagang dari luar kepulauan Indonesia. Dalam berbagai naskah sejarah, Kerajaan Sunda dikenal sebagai kerajaan yang memiliki tata pemerintahan yang baik. Kehidupan masyarakatnya berkembang seiring dengan kemajuan pertanian dan perdagangan. Kota-kota kerajaan menjadi pusat aktivitas ekonomi, sementara daerah pegunungan dihormati sebagai kawasan yang penting bagi kehidupan masyarakat. Di tengah keadaan itulah lahir seorang tokoh yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Dalam kajian sejarah modern, banyak sejarawan mengaitkan nama Prabu Siliwangi dengan Sri Baduga Maharaja, raja besar kerajaan Sunda yang memerintah pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Pada masa pemerintahannya, kerajaan mengalami kemajuan di berbagai bidang sehingga sering disebut sebagai masa keemasan kerajaan Sunda. Meski demikian, perlu dipahami bahwa istilah Siliwangi sendiri memiliki tempat yang istimewa dalam budaya Sunda. Dalam tradisi masyarakat, nama tersebut tidak selalu dipahami hanya sebagai nama seorang raja, melainkan juga sebagai gelar kehormatan yang melambangkan kebijaksanaan, keberanian, dan kepemimpinan. Karena itulah, berbagai kisah yang berkembang di masyarakat terkadang memadukan fakta sejarah dengan unsur legenda. Sebagai penikmat sejarah, kita perlu menghargai kedua sisi tersebut. Fakta sejarah memberi kita pijakan berdasarkan bukti, sedangkan tradisi lisan memperlihatkan bagaimana suatu masyarakat memaknai tokoh yang mereka hormati. Sahabat Misi Hikayat, pada masa Sri Baduga Maharaja,
Ibu kota kerajaan berada di Pakuan Pajajaran yang diperkirakan berada di kawasan kota Bogor saat ini. Dari pusat pemerintahan itulah berbagai kebijakan kerajaan dijalankan, infrastruktur dibangun, kehidupan pertanian diperkuat, dan hubungan dagang dengan wilayah lain terus berkembang. Masyarakat Sunda pada masa itu juga memiliki penghormatan yang besar terhadap alam, gunung, hutan, sungai, dan mata air dipandang sebagai bagian penting dari kehidupan. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan banyak tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah maupun spiritual. Salah satu kawasan yang sejak lama dikenal memiliki kedudukan penting adalah Gunung Salak. Secara geografis, Gunung Salak berdiri megah di bagian barat wilayah Bogor. Gunung ini dikenal memiliki hutan tropis yang lebat, banyak mata air, serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Kabut yang sering menyelimuti puncaknya menambah kesan tenang dan penuh wibawa. Dalam berbagai tradisi masyarakat Sunda, gunung bukan hanya dipandang sebagai bentang alam, melainkan juga sebagai simbol kedekatan manusia dengan Sang Pencipta. Karena itu, tidak mengherankan apabila banyak kisah, legenda, dan petilasan dikaitkan dengan kawasan pegunungan. Disinilah pentingnya membedakan antara sejarah dan tradisi. Bahwa suatu tempat dihormati oleh masyarakat merupakan bagian dari warisan budaya yang patut dipahami. Namun hubungan langsung tempat tersebut dengan tokoh sejarah tertentu memerlukan bukti arkeologis atau naskah yang dapat diverifikasi. Hingga saat ini, belum terdapat bukti sejarah yang memastikan bahwa Prabu Siliwangi mencapai moksa atau meninggalkan jejak fisik di lokasi yang kini berada dalam kawasan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Kisah tersebut hidup sebagai tradisi lisan dan keyakinan yang diwariskan oleh sebagian masyarakat serta dihormati oleh umat Hindu yang beribadah di sana. Perbedaan ini tidak mengurangi nilai budaya dari tempat tersebut. Justru ia menunjukkan betapa kuatnya penghormatan masyarakat Sunda terhadap leluhur dan sejarah kerajaannya. Sebagai umat Islam, kita dapat mengambil hikmah bahwa setiap bangsa memiliki cara masing-masing dalam menjaga warisan budayanya. Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil, menghormati sesama, dan tidak mencela keyakinan orang lain, sambil tetap berpegang teguh pada akidah bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala perkara gaib. Maka, ketika kita menelusuri kisah Prabu Siliwangi dan Gunung Salak, hendaknya kita melakukannya dengan sikap ilmiah, penuh rasa hormat, dan selalu mengingat bahwa sejarah adalah sarana untuk belajar, bukan untuk menimbulkan perpecahan. Di antara sekian banyak nama yang pernah menghiasi perjalanan panjang sejarah Nusantara, hanya sedikit tokoh yang begitu melekat di hati masyarakat seperti Prabu Siliwangi. Bahkan setelah lebih dari 5 abad berlalu, nama beliau masih disebut dalam cerita rakyat, pantun Sunda, karya sastra kuno, hingga berbagai tradisi yang berkembang di tanah Pasundan. Namun, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Dalam kajian sejarah, banyak ahli mengaitkan sosok Prabu Siliwangi dengan Sri Baduga Maharaja, seorang raja besar kerajaan Sunda yang memerintah pada akhir abad ke-15 hingga abad ke-16. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membawa kerajaan Sunda mencapai masa kemakmuran. Pada masa pemerintahannya, pusat kerajaan berada di Pakuan Pajajaran yang diperkirakan terletak di wilayah Bogor yang sekarang ini. Dari ibu kota inilah pemerintahan dijalankan, hubungan dagang diperluas, dan berbagai kebijakan untuk kesejahteraan rakyat diterapkan. Kerajaan Sunda memiliki hubungan perdagangan dengan berbagai wilayah di Nusantara. Para pedagang datang melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa Barat, membawa rempah-rempah, kain, logam, dan berbagai hasil bumi. Aktivitas perdagangan tersebut menjadi salah satu sumber kemakmuran kerajaan. Selain dikenal sebagai pemimpin yang cakap, Sri Baduga Maharaja juga dikenang sebagai raja yang memperhatikan pembangunan. Sejumlah naskah kuno menyebut adanya pembangunan sarana umum, pengelolaan wilayah pertanian, serta upaya menjaga ketertiban di dalam kerajaan. Karena itulah, masa pemerintahannya sering dipandang sebagai puncak kejayaan kerajaan Sunda. Seiring berjalannya waktu,
sosok sejarah ini berkembang menjadi tokoh budaya yang lebih besar daripada sekedar seorang raja. Dalam tradisi masyarakat Sunda, nama Prabu Siliwangi menjadi lambang kepemimpinan yang bijaksana, keberanian, kewibawaan, dan kecintaan kepada rakyat. Disinilah sejarah dan tradisi mulai bertemu. Catatan sejarah memberi gambaran tentang seorang raja yang nyata pernah memerintah. Sementara itu, tradisi lisan menambahkan berbagai kisah yang syarat makna simbolik. Kisah-kisah tersebut diwariskan dari mulut ke mulut selama berabad-abad hingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sunda. Salah satu simbol yang paling dikenal adalah harimau. Dalam banyak cerita rakyat, Prabu Siliwangi sering dikaitkan dengan harimau sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan pelindung rakyat. Karena itulah, di berbagai tempat yang dihormati oleh masyarakat Sunda, termasuk di kawasan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, menurut tradisi setempat, terdapat simbol harimau sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Penting untuk dipahami bahwa simbol-simbol ini merupakan bagian dari tradisi budaya. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi benar-benar berubah menjadi harimau atau memiliki kemampuan di luar batas manusia. Kisah-kisah semacam ini hidup sebagai legenda yang mengandung pesan moral tentang kepemimpinan dan keberanian. Sahabat Misi Hikayat, dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati sejarah dan mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali mengajak manusia memperhatikan perjalanan umat-umat terdahulu agar menjadi ibrah atau pelajaran bagi kehidupan. Karena itu, ketika kita mempelajari kisah Prabu Siliwangi, yang paling penting bukanlah mencari sensasi dari cerita-cerita gaib, melainkan memahami nilai-nilai yang diwariskan. Seorang pemimpin dikenal bukan karena mitos yang menyelimutinya, tetapi karena kebijaksanaan, keadilan, dan pengabdiannya kepada rakyat. Memasuki abad ke-16, keadaan mulai berubah. Jalur perdagangan di pesisir utara Jawa mengalami perkembangan pesat. Di saat yang sama, muncul kerajaan-kerajaan baru yang membawa perubahan besar dalam peta politik Pulau Jawa. Hubungan antara kerajaan Sunda dengan kerajaan-kerajaan tetangganya menjadi semakin kompleks. Persaingan politik, ekonomi, dan pengaruh keagamaan mulai membentuk babak baru dalam sejarah Tatar Sunda. Perubahan inilah yang kelak mengantarkan kerajaan Pajajaran menuju masa-masa yang sulit. Dari sinilah kemudian lahir berbagai kisah mengenai akhir perjalanan Prabu Siliwangi. Sebagian bersumber dari catatan sejarah, sebagian lagi tumbuh sebagai tradisi lisan yang diwariskan hingga sekarang. Setiap kerajaan besar pada akhirnya akan menghadapi ujian zamannya. Begitu pula dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Setelah menikmati masa kejayaan selama bertahun-tahun, kerajaan ini perlahan memasuki babak yang penuh tantangan. Perubahan politik, berkembangnya kerajaan-kerajaan baru di Pulau Jawa, serta persaingan dalam jalur perdagangan menjadi faktor yang mengubah keseimbangan kekuasaan di Nusantara. Pada abad ke-16, wilayah pesisir utara Pulau Jawa berkembang menjadi pusat perdagangan yang semakin ramai. Bersama dengan itu, kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, dan kemudian Banten mulai memainkan peran penting dalam dinamika politik dan ekonomi. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara kerajaan, tetapi juga membawa perubahan sosial dan budaya di berbagai wilayah. Kerajaan Sunda tetap mempertahankan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran. Namun, posisi politiknya semakin terdesak. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga tidak terlalu berjalan baik. Persaingan untuk menguasai pelabuhan dan jalur perdagangan menjadi semakin intens. Dalam berbagai sumber sejarah disebutkan bahwa pada tahun 1579, pasukan Kesultanan Banten berhasil menguasai Pakuan Pajajaran. Peristiwa itu dipandang sebagai akhir dari kekuasaan kerajaan Sunda sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Meski demikian, berakhirnya pemerintahan kerajaan tidak berarti hilangnya seluruh masyarakat Sunda. Kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai yang mereka pegang tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Disinilah sejarah memasuki wilayah yang kemudian dipenuhi oleh tradisi lisan. Catatan sejarah tidak menjelaskan secara rinci bagaimana akhir kehidupan
Sri Baduga Maharaja yang secara umum diperkirakan telah wafat sebelum peristiwa jatuhnya Pakuan. Namun di tengah masyarakat berkembang berbagai kisah mengenai sosok Prabu Siliwangi. Cerita-cerita tersebut memiliki banyak versi, bergantung pada daerah dan tradisi yang mewariskannya. Sebagai tradisi menceritakan bahwa beliau menghilang bersama para pengikutnya, sebagian lagi menyebutkan bahwa beliau mencapai moksa. Ada pula kisah yang berhubungan dengan perjalanan terakhir beliau dengan kawasan pegunungan di Tatar Sunda, termasuk Gunung Salak. Kisah-kisah ini merupakan bagian dari warisan budaya yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, bukan kesimpulan yang dapat dipastikan melalui bukti sejarah. Mengapa legenda seperti ini muncul? Dalam banyak kebudayaan di dunia, tokoh-tokoh besar seringkali dikenang bukan hanya melalui catatan sejarah, tetapi juga melalui cerita simbolik. Legenda menjadi cara masyarakat mengungkapkan rasa hormat kepada pemimpin yang mereka anggap berjasa. Dengan demikian, seorang raja tidak hanya dikenang karena pemerintahannya, tetapi juga karena nilai-nilai yang diyakini diwariskannya. Bagi masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi bukan sekedar nama seorang penguasa. Beliau menjadi simbol kebijaksanaan, keberanian, persatuan, dan kejayaan masa lalu. Oleh karena itu, berbagai tempat yang dianggap memiliki hubungan dengan beliau dipelihara sebagai bagian dari identitas budaya. Sahabat Misi Hikayat, Islam mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa kisah-kisah umat terdahulu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dari runtuhnya sebuah kerajaan, kita diingatkan bahwa kekuasaan dunia tidaklah abadi. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan sebesar apapun dapat berakhir, sehebat apapun seorang pemimpin, pada akhirnya ia tetap seorang manusia yang akan kembali pada Tuhannya. Karena itu, yang patut diwariskan bukan hanya kebesaran nama, tetapi juga nilai-nilai keadilan, amanah, dan kepedulian kepada rakyat. Setelah runtuhnya Pajajaran, banyak peninggalan sejarah kerajaan yang hilang, rusak, atau berubah fungsi. Namun ingatan masyarakat terhadap Prabu Siliwangi tidak ikut hilang. Melalui cerita rakyat, pantun, naskah kuno, hingga tradisi lisan, nama beliau tetap hidup selama berabad-abad. Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah lokasi di Jawa Barat mulai dikenal sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Perlu dipahami bahwa istilah petilasan dalam tradisi Nusantara umumnya dipahami sebagai tempat yang diyakini pernah disinggahi atau dikaitkan dengan seorang tokoh. Istilah ini tidak selalu berarti makam atau lokasi yang dapat dibuktikan secara arkeologis. Salah satu tempat yang berkembang dalam tradisi tersebut adalah kawasan lereng Gunung Salak. Menurut keyakinan sebagian masyarakat dan tradisi yang dijaga oleh pengelola Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, kawasan ini memiliki hubungan spiritual dengan Prabu Siliwangi. Keyakinan ini menjadi dasar penghormatan terhadap petilasan yang kini berada di dalam kompleks pura. Sekali lagi, penting untuk membedakan bahwa hubungan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan keyakinan yang berkembang di masyarakat. Hingga saat ini belum ditemukan bukti arkeologis maupun naskah sejarah yang dapat memastikan keterkaitan tersebut dengan sebagai fakta sejarah. Seiring berjalannya waktu, kawasan yang kini menjadi Pura Parahyangan Agung Jagatkarta semakin dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan umat Hindu di Jawa Barat. Selain berfungsi sebagai tempat persembahyangan, kawasan ini juga memiliki ruang pelestarian nilai-nilai budaya Sunda yang memiliki keterkaitan historis dengan Kerajaan Pajajaran. Menurut tradisi yang dijaga oleh pengelola pura, penghormatan kepada Prabu Siliwangi dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur besar Kerajaan Sunda. Dalam pandangan tersebut, sosok Prabu Siliwangi diposisikan sebagai simbol kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kejayaan peradaban Sunda. Karena itu, petilasan yang berada di dalam kawasan pura bukan dipahami sebagai makam, melainkan tempat mengenang jasa leluhur yang dihormati. Tradisi penghormatan terhadap leluhur sebenarnya telah lama menjadi bagian dari berbagai kebudayaan di Nusantara. Masing-masing daerah memiliki cara yang berbeda dalam menjaga hubungan dengan sejarah dan tokoh-tokoh yang dianggap berjasa bagi masyarakatnya.
Di tanah Sunda, nama Prabu Siliwangi menjadi salah satu simbol yang paling kuat dalam menggambarkan kebesaran masa lalu Kerajaan Pajajaran. Keberadaan simbol dua harimau di kawasan Petilasan juga memiliki makna budaya. Dalam tradisi Sunda, harimau sering dipandang sebagai lambang keberanian, kewibawaan, serta pelindung. Oleh sebab itu, simbol tersebut dipahami sebagai representasi nilai-nilai yang dilekatkan kepada Prabu Siliwangi menurut tradisi masyarakat, bukan sebagai bukti sejarah bahwa beliau memiliki hubungan harfiah dengan harimau. Di sisi lain, Gunung Salak sendiri telah lama menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat sekitar. Gunung ini merupakan sumber mata air bagi banyak warga atau wilayah di sekitarnya, dan menjadi bagian dari bentang alam yang membentuk kehidupan masyarakat Pasundan selama berabad-abad. Dalam banyak kebudayaan Nusantara, gunung dipandang sebagai tempat yang menghadirkan ketenangan dan mengingatkan manusia akan kebesaran Sang Pencipta. Ketika Pura Parahyangan Agung Jagatkarta dibangun pada tahun 1995, tradisi penghormatan terhadap Prabu Siliwangi telah berkembang di kawasan tersebut, kemudian diintegrasikan ke dalam tata ruang spiritual pura. Hal ini mencerminkan bagaimana suatu tempat ibadah dapat sekaligus menjadi ruang pelestarian sejarah, budaya, dan identitas masyarakat. Dari sudut pandang sejarah, penting untuk membedakan antara bukti yang berasal dari prasasti, naskah kuno, dan penelitian arkeologi dengan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Hingga saat ini, belum ditemukan bukti arkeologis yang memastikan bahwa kawasan Petilasan tersebut merupakan lokasi tempat Prabu Siliwangi mencapai moksa atau mengakhiri perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, para sejarawan memandang kisah tersebut sebagai bagian dari tradisi budaya yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun demikian, nilai budaya dari Petilasan tersebut tetap memiliki arti yang penting. Tempat ini menjadi pengingat akan besarnya pengaruh Kerajaan Pajajaran dalam sejarah Tatar Sunda, sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat terus menjaga ingatan terhadap tokoh-tokoh yang mereka hormati. Bagi para pengunjung, kawasan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta menawarkan dua pengalaman sekaligus. Pertama, sebagai tempat ibadah yang sakral bagi umat Hindu. Yang kedua, sebagai ruang untuk mempelajari sejarah dan budaya Sunda yang telah berkembang selama berabad-abad. Dengan memahami kedua sisi tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai sebuah tempat tidak hanya ditentukan oleh bukti sejarah semata, tetapi juga oleh makna budaya dan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, Petilasan Prabu Siliwangi di kawasan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Ia menjadi contoh bagaimana sejarah, tradisi, dan keyakinan dapat hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah mempelajari semuanya dengan sikap terbuka, menghormati perbedaan keyakinan, serta membedakan antara fakta sejarah yang dapat diverifikasi dengan tradisi yang diwariskan sebagai warisan budaya. Sahabat Misi Hikayat, demikianlah perjalanan kita menelusuri sejarah, budaya, dan tradisi yang berkembang mengenai Petilasan Prabu Siliwangi di kawasan Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di lereng Gunung Salak. Semoga apa yang telah kita bahas malam ini tidak hanya menambah wawasan tentang sejarah Nusantara, tetapi juga mengingatkan kita bahwa sebesar apapun kejayaan manusia di dunia, pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan yang pernah berjaya akan menjadi bagian dari sejarah. Para pemimpin akan dikenang melalui amal dan jasa mereka, sementara hanya Allah yang maha kekal. Sebagai umat Islam, marilah kita mengambil hikmah dari setiap kisah, jadikan sejarah sebagai pelajaran untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada bangsa ini, serta menanamkan sikap saling menghormati terhadap keberagaman budaya dan warisan leluhur yang ada di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang lembut, rezeki yang halal dan berkah, kesehatan lahir dan batin, serta mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh sahabat Misi Hikayat yang telah setia menemani perjalanan sejarah dan budaya bersama kami hingga akhir video ini. Dukungan dari kalian menjadi penyemangat kami
untuk terus menghadirkan kisah-kisah sejarah, legenda, budaya Nusantara, dan dokumenter yang disajikan dengan penuh tanggung jawab serta menghormati berbagai tradisi yang ada. Apabila video ini memberikan manfaat dan menambah wawasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Mistis Hikayat. Silahkan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapapun yang mencintai sejarah serta budaya Nusantara. Jangan ragu pula untuk menuliskan pendapat, pengalaman, dan informasi yang Anda ketahui di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun dan saling menghargai, sehingga channel ini menjadi ruang belajar bersama yang penuh manfaat. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan kalian semuanya. Saya Sam Gondrong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.